Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirat wa ummahatil mu'minin wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin thumma ila Allah syekhina wa maulina wa arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina khassa amma an Allah tagashahum birahmah wa maghfirah fil jannah billati Allah ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقوى والعفاف والغنى والموت على دين الاسلام والايمان بلا محنه ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان الهادين ورحمه محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala akrami khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa hdini bis-shalihin wa shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli alaihi nuril anwar wa riyadil adyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammad bin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Hadratul mukarramin, jamaah keluarga besar Majelis Ta'lim wassalam, semoga kita senantiasa selalu mendapatkan keberkahan, senantiasa rahmat tercurah, semoga anugerah berlimpah, sehingga tidak ada di antara kita semuanya kecuali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan rezeki bertambah, badan sehat, mudah-mudahan jauh dari bala penyakit. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat segera turun. Amin. Teladani apa yang Allah inginkan agar rahmat turun, maka ulama perbanyaklah istighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'u 'alaikum midra. Perbanyaklah istighfar, nanti niscaya Allah akan curahkan hujan lebat. Ya, banyak-banyak istighfar membantu. Ya, kita sering istighfar, insyaallah mudah-mudahan hujan cepat turun. Amin. Tema kita selanjutnya adalah bab batasan tempat sholat. Masih dalam ruang lingkup tentang sholat. Setelah kemarin kita membahas masalah aurat, lalu perlu menjadi perhatian untuk kita juga semua. Saat kita sholat, ada satu keadaan di mana kita juga harus perhatikan. Batasan di mana area tempat kita sholat. Karena memungkinkan ketika sholat kita menjadi rusak akibat ada yang mengganggu seumpama orang lewat. Ya, kalau kita sholat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata keterangan hukum fikih, kata hadis Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi akan menjadi bahaya sholat kita kalau sholat kita dilewatin orang. Maka pertama ukur mana batasan kita sholat. Minimal adalah batasan saat kita berdiri dan saat kita sujud. Tempat sujud itulah ada batasan agar jangan dilalui oleh orang. Karena bisa jadi orang yang melewati kita sedang sholat, baginya akan mendapatkan dosa besar. Kita buka hadis pertama riwayat Abi Haimin bin Harits radhiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Law ya'lamul maru baina yadil musalli ma alaihi min al-'aid." Kalau seandainya orang yang lalu lalang depan kita saat sholat tahu gitu gede betapa besar dosanya di situ, lakana ayakifar baina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Maka baginya lebih baik tungguin walau sampai 40 tahun daripada dia ngelewatin orang sholat. Itu hati-hati.
Ya, makanya sini lihat hadis kedua riwayat Aisyah radhiyallahu taala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Tabuk an sutratil musalli faqala mislu muakhir rahli. Ditanya Rasulullah, bagaimana batasan orang sholat? Kata Nabi, hendaklah salah seorang di antara kalian pada waktu sholat membuat batas mulai dengan sebuah anak panah. Liyastatir ahadukum fi sholatihi walau bisahmin, walaupun dengan anak panah. Ya, jadi beliau menjawab seperti tiang di bagian belakang kendaraan. Kalau zaman dulu kan kalau menambatkan namanya kendaraan, ya seperti itu tiang. Ya, walaupun cuma sekedar anak panah. Sholat Allahu Akbar di tempat diletakkannya di mana pala kita, jika kita itulah jangan sampai dilewatin loh. Maka bagi yang lewatin dosa besar. Kalau saya tahu tuh yang lewat betapa besar dosa itu, lebih baik dia nunggu apa 40 tahun. Maka bagi kita harus menolak. Dibolehkan untuk menolak, mencegah orang yang mau lewat sholat depan kita. Allahu Akbar. Bahkan dalam keterangan lanjut, kita boleh antisipasi walau dengan pukulan. Lawan juga pukul, gitu ya. Rasul ada, ya biasanya kalau jarak pendek pakai cimande. Ya. Tarik, dekat tunjuk, tarik, cimande kan gitu ya. Boleh. Makanya kadang orang suka sok tahu. Bocah suruh ke masjid karena boleh buat main di masjid Pusat. Didetailkan dulu. Kalau tujuannya sholat, maka konsekuensi bermain ya boleh. Tapi kalau dia ke masjid emang buat bermain, haram. Dan kalau kita tahu tuh bocah emang bikin rese, ganggu orang, lebih baik cegah, perbuat yang mana. Tuh. Karena berapa banyak kita perhatikan tuh, ya. Ketika kita sholat, bocah marah di depan kita. Anak kecil umur 3 tahun di batu sambil jangan ngatain terus sholat. Ini anak kena barat kan? Kena barat. Ya, kalau ente berlaku dosa, bagi anak kecil berlaku barat. Bahkan kata ulama di antaranya, ya jangan suka lari-larian di masjid, pendek umur, ya pendek umur. Orang suka ngobrol di masjid, pahalanya buras kayak api makan kayu. Orang lari-lari di masjid, pendek umur. Nah ini bocah nih, ya yang suka lari-lari semua sini berisik. Walat do diudah amin. Ya, walat do, gue ketawa. Geser kanan, geser kiri, ya enggak. Kita lagi mau sujud, mau sujud, pantat kita ditunjuk dengan kipas. Apa nggak desak itu? Dia maju dulu. Ditunjuk dengan kipas. Bercanda di masjid, siapa yang bercanda di masjid? Pendekin situ, ya. Lu pengen ngomong pendek. Udah lu diceritakan di masjid. Iya, yang kawin di masjid nggak pakai aturan, cerai. Yang kawin di masjid nggak pakai aturan. Tapi kan artis-artis pulang umroh nikah di Masjidil Haram, pulang-pulang cerai. Banyak, lah hampir semua. Kawinnya di depan masjid, depan Ka'bah, akad nikahnya pulang. Udah lama, setahun cerai. Mungkin nggak pakai adab di waktu itu. Ya, itu masjid karomah, tempat orang banyak doa, tempat orang banyak munajat. Kalau kita songong gitu, hati-hati kena bala. Besok cegah. Kamu ente sholat di mana? Salah.
sholat. Jangan bercanda ya, jangan bercanda. Diam, cap. Dah. Oi, Del. Baik di mana kamu dia? Kalau bawa anak kecil didampingin. Allahu Akbar sambil kita anak kita, gitu kan? Kita di rumah masih gerah, belum mandi, anak kita musola, ya enggak? Nah ini, jadi selanjutnya mengenai tata cara sholat, hendaklah di depan kita harus ada batasan. Ukuran kita biasa jaga, tempat kita jangan lewati. Amanah kalau kita masjid sholat di belakang tiang atau sholat di belakang tembok. Kalau di tempat terbuka, usahakan harus ada batasan tempat kita, walaupun setancapan anak panah. Sunnah, ya, sunnah hukumnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatul mar'i muslim idza lam yakun baina yadayhi mislu mu'akhir rahal. Akan dihukumi sholat orang itu menjadi putus kalau di depannya nggak pakai tanda sehingga dilewati orang. Sholat itu jadi putus gara-gara dilewati orang. Ini permasalahan bagi musolli. Bagi yang lewat dosanya gede. Bagi yang sholatnya bisa terputus. Bisa terputus. Jadi takbiran Ustaz, nggak usah takbiran udah. Sholat kita udah nggak ada artinya situ udah. Ya. Al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad. Al hadisu al kalbu aswad wa syaitan. Lewat depan kita perempuan, keledai, anjing hitam, nah itu tuh. Ya. Lewat depan kita nih. Lewat di depan kita di sholat apa? Sholat kita jadi terputus. Allahu Akbar, kucing ya. Kucing ya. Allahu Akbar, bontot kita yang perempuan lewat, ya lewat tuh bontot kita perempuan. Ya, bontot itu perempuan. Al-aswad syaitan wal kalbul aswad syaitanu, dan itu anjing hitam adalah setan. Artinya yang di depan kita di sholat setan. Udah selalu gitu. Kalau kita di sholat depan kita lewat, ya setan loh itu. Dan marah kalau kata Nabi setan. Setan udah. Boleh nggak kita mengenal setan? Kalau sifatnya boleh. Kayak setan loh. Nah, itu kayak setan, tapi jangan itu setan itu nggak boleh. Kalau setan itu makhluk ahli neraka, tapi kalau kita katakan dia setan seperti makhluk setan neraka ya nggak boleh. Iblis lu, itu nggak boleh. Setan. PKI wah nggak boleh. Perilaku apa predikat ahli neraka jangan disematkan pada orang kita panggil julukan, nggak boleh. Ya, PKI lo boleh haram hukumnya. Babi lu apa? Kalau bisa buat ngomongnya, anak sekarang bisa pakai bahasa yang di apa di page anjing padahal maksudnya anjing lah. Ya, anjay. Wali Abi Dawud An-Nasa'i an Abi Abbas nahuduna akhir wa qayyadul mar'u bil qa'id. Dan biasanya perempuan ini kalau bisa menjadikan kita suatu adalah perempuan dalam keadaan ya, hati. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selanjutnya riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ila shay'in yastatuhu min nas fa arada ahadun ay yajtaza
baina yadayhi falyadfa. Kata Nabi Muhammad SAW, jika salah satu di antara kalian sholat dan di situ udah ada penghalangnya, ada orang sengaja pengen lewat, falyadfa, tolak, dorong maksudnya ya, dorong orang tersebut. Fa'in aba, kalau dia lagi maksain lagi, falyuqatil. Apa yuqatil? Kalau qatil terjemahan artinya ya bunuh, maksudnya apa? Ya tindakan lebih keras lagi. Dorong, dia maju lagi, pukul, gitu, tolak, tuh, ribut, gimana aja? Dia nyambut golok gimana kira-kira? Aduh, mati konyol ya. Karena sengaja. Jadi dibolehkan kita nolak dorong bakal memukul. Tetapi seperti aturan prinsip-prinsip sholat adalah gerakan-gerakannya disesuaikan. Apa? Gerakan apa yang membatalkan sholat? Gerakan jika 3 kali berturut-turut gerakan besar, ya. Tuh, hati. Tadi Ustaz sholat isya, Allahu Akbar. Nah, ngayun-ngayun ini batal bos. Kalau sebelum akbar di ngayun, nanti itu apa? Allah. Ya orang mau lompat ke empang dia. Boleh, tapi kalau udah akbar, gitu aja. Nah ini ngayun-ngayun, tapi kan digerakkan ya. Tuh, 2, 3, batal. Jadi gitu, lock sekali, santai. Dia mau ke atas, stop, ke bawah, stop, gitu ya. Itu dah, atau mah jurus mah, pintu mah jurus mah. Tapi kalau mau apa tengah? Berarti dua-duanya tonjok, tapi enggak, gitu kita. Waduh, kagak main, udah, begitu jadi udah. Lupa pet korek lo, nanti. Belum. Lagi sholat, belum lewat, ketok, tak, loh, boleh, ya, babak, boleh kan berbahaya, duit, babak, datang berbahaya. Dibolehkan ya, karena memang apa berbahaya buat kita. Ustaz, saya di sholat. Ini kan permasalahan begini, permasalahan idealis dalam prinsip-prinsip satu pekerjaan. Ketika kita sholat Allahu Akbar, kebetulan ruangan terbuka, kita lihat anak kecil nyebrang jalanan, kendaraan padat, gimana? Batalin nggak? Kalau memang untuk menyelamatkan anak itu harus membatalkan sholat, batalin. Itu kaidahnya. Ya. Karena jarak jauh. Ya. Batal udah. Ya. Allahu Akbar. Wah, genteng mau jatuh merosot. Kenapa lagi itu? Kenapa lagi? Bisa dilampain ya. Batalin. Kalau gerakan yang nggak membatalkan bisa menyelamatkan, boleh. Geser. 1, 2, 1, 2. Itu kan ya. Jepit, lepas. Itu kan. Ya, begitu. Dulu dikit. Jadi pilihannya. Batalin nggak dulu. Kalau gerakannya kita tanpa harus membatalkan, bisa, boleh menghindar. Ya, ada ular mundur, ya nggak? Ada sesuatu berbahaya, anak kita merangkak, wah bahaya,
gerak kita maju dikit, pegang, tarik, gendong. Gitu, batalin. Biar terakhir. Ya, karena kita merangkak, gitu kan. Atau Allahu Akbar, karena kita ayunan punya jalan 1, 2, geser, selamatin. Jadi tahapan-tahapannya ada. Kalau memang mesti harus membatalkan demi menyelamatkan, batalkan sholat. Contohnya tadi, ya, untuk sholat di kapal laut, karena kita mau ke pinggir kapal, lompat. Kan gambaran sebetulnya bisa dinalarkan ke hal yang lain, begitu aja. Allahu Akbar, gendong anak boleh nggak? Boleh kan? Bocah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu. Gendong lagi. Lihat. Udah ngantuk. Saat ada sholat, gendong anak. Anak-anak ngompol, dia batal dong. Gendongnya nggak batal, ngompolnya yang batal. Saat saya sholat, bawa gendong anak, terus pakai pampers, ya batal kan pampers najis. Ya, pakai pampers kan pampers, ada pampersnya. Nah, bocah kita ajak ke masjid, pakai pampers, ya enggak? Taruh di tengah-tengah masjid, udah batal semua orang dan najis. Jadi tahapannya, kalau kau pilihan terakhir kita mesti cegah dengan cara yang halus, keras, boleh, gitu ya. Dalam sholat, teori sholat kita ada sholat namanya sholat khauf. Sholat khauf itu barisan kaum muslimin dibuat 2 baris, 1 baris sholat, 1 jagain, ya. Atau dibuat 2, teori kedua, dua-duanya sholat, ketika yang 1 ruku, yang 1 diri. Tuh, ruku nih, ya. Karena sebaris di belakang, berdiri masih. Baris depan ruku, sujud, bangun, kena ruku belakang, gitu kan ya, ruku. Nah gitu teorinya di sholat khauf. Cara kedua, terakhir, ketika perang berkecamuk, boleh nggak kita? Boleh. Ambil sholat, tangting, sholat lagi. Memungkinkan nggak? Kalau bisa dimungkinkan, praktekkan sambil sholat sambil gitu. Nah pilih terakhir udah, lost control udah. Udah bebas gerak udah. Di keadaan-keadaan dimana kita bisa bergerak dalam sholat. Nah penjelasan ini ya, ketika ada sesuatu membahayakan kita dan sesuatu itu memang berbahaya, boleh kita lakukan pencegahan dengan cara yang keras kan, ya. Tapi bagaimana ketika kita dibatalkan, tahu apa? Tidak diulangi lagi. Gitu ya, kira-kira seperti dia. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa wajhi syai'an, fa lam yajid falyamsik hasan, fa lam yakun falyakhutta khattan, tsumma yatruhu man marra baina yadayhi." Hadis yang selanjutnya menjelaskan kalau kita sholat hendaklah, ya, Nabi, di depan kita letakkan sesuatu walaupun cuma sebatang tongkat. Kalau kagak ada, buat garis, seret. Maka itu udah dianggap cukup, sholat kita aman. Kecuali memang bahaya atau ada orang sengaja ingin merusak sholat kita. Kita udah cukup melakukan tugas keamanan sholat kita sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tugas kita apa itu? Ketika kita sholat ya, Pak? Nggak, di lapangan atau di mana? Dah, bikin garis. Orang tahu di sholat, batasan dilewatin.
Arti upaya kita kan sudah cukup. Ya, dengan ditongkat atau dibuat gas, sudah upaya kita dianggap cukup. Jika ada gangguan, maka pada hakikatnya kita nggak berusaha lain. Ya, kambing lewat, orang lewat, apa lewat, itu udah lain resiko. Kalau orang yang benar-benar mengganggu, ya silakan kita tolak dengan cara yang terakhir, walaupun keras. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u sholatu syai'un wa tra' ma istata'ta. Kata Nabi, salat tidak akan terputus karena sesuatu, karena orang lewat, maka tahanlah orang lewat semampumu. Salat kita tidak akan terputus kecuali orang lewat, maka ketika orang lewat tahan semampumu. Ya, pada prakteknya atau di rumah ya, ketika kita sholat Allahu Akbar, kalau lewat cegah semampu kita mundur. Nah ini ya, banyak ini terjadi di masjid-masjid ya. Ketika kita sholat, tahu-tahu ada jamaah lewat sembarangan ya. Ketika kita lagi sholat tahiyatul masjid Allahu Akbar, jamaah dari sholat cegah. Oh ya, ketika kita di sholat sunnah, ya orang pada pulang dari masjid, tahu-tahu depan kita lewat, nggak tahu dia lagi ngeliatin apa gitu, tapi orang langsung dilewatin, cegah. Karena ini kebanyakan praktek sini. Ya, contoh-contoh ketika kita di sholat di masjid banyak. Nah itu yang saya amati, yang saya lihat terjadi saat seperti ini. Kalau itu masih aman, ya. Seberapa ganggu sih bocah, seberapa ganggunya sih anggota rumah. Karena bisa diantisipasi dan orang umum isinya tahu. Tapi di masjid orang segitu banyaknya, ya jangan sambil gangga, jangan sambil ngeliatin apa, ya nah, itu dah main lewat aja. Baik, ini tema kita tentang syatrul musolli, batasan-batasan orang sholat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita pemahaman dalam agama, amin ya rabbal alamin. Biar bab selanjutnya tentang anjuran agar sholat khusyuk kita akan tangguhkan pada pertemuan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب ادعوهم بسم الله وتحيتهم السلام. آمين. الحمد لله رب العالمين.